Kenapa ada orang yang bisa punya banyak banget pencapaian, padahal semua manusia itu sebenarnya sama-sama dikasih waktu 24 jam dalam hidup. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Kadang tuh gue ngerasa gak adil gitu. Kayak ini sama deh, 24 jam gue punya waktu sehari sama orang lain tuh kayak sama gitu. Tapi kenapa hasilnya ada yang lebih besar gitu. Tapi ada juga sih yang lebih kecil. Gue mencoba merunut pertanyaan gue ini dengan hal-hal yang gue gak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi gue pengen share. Biasanya orang yang punya banyak pencapaian, walaupun sama-sama punya waktu 24 jam, dia punya sesuatu privilege ya, atau sesuatu yang lebih yang orang kebanyakan gak punya. Apa sih biasanya yang mereka punya? Orang-orang yang pencapaiannya itu baik dan banyak, dia biasanya gak kerja sendirian. Mereka ngerjain semuanya tuh ada timnya. Mereka berhasil bisa mendelegasikan pekerjaan ke tim, asisten, atau bahkan mereka memberikan itu kepada sistem. Banyak orang untuk urusan teknis dan operasional, jadi mereka bisa lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya strategis. Terus orang-orang ini cenderung juga pakai teknologi untuk otomatisasi, misalnya kayak nge-email atau invest atau manage waktu. Jadi bukan cuma soal kerja keras, tapi juga mereka kerja cerdas dan sangat terorganisir. Hal berikutnya adalah tentang mindset dan pengambilan keputusan. Mereka biasanya tuh punya pola pikir kayak gimana gua bisa membuat ini jadi sistem yang bekerja tanpa adanya gua gitu. Ini yang gak semua orang punya. Jadi mereka merangkai sistem dulu, kemudian sistemnya dicoba sehingga ada atau tidak adanya orang ini, sistemnya tetap bisa bekerja dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Mereka juga biasanya fokus ke hal yang bernilai tinggi atau high leverage activities. Jadi bukan sekedar kerja yang sibuk doang gitu. Contohnya orang biasa tuh mikir gimana caranya hemat. Nah, orang kaya itu biasanya mikir gimana caranya nambah nilai dan penghasilan dia 10 kali lipat. Jadi itu aja secara question udah beda ya. Terus akses ke sumber daya. Biasanya orang-orang yang kelihatan beruntung ini, mereka memang punya akses ke pengetahuan, jaringan, dan modal yang lebih luas. Bisa belajar dari mentor yang terbaik, juga gabung komunitas eksklusif. Bahkan mereka bisa investasi ke skill yang mahal tapi berdampak tinggi untuk hidup mereka. Iya sih, gue juga ngerasa bahwa uang bukan segalanya, tapi ternyata itu bisa membeli waktu dan kecepatan belajar. Biasanya orang-orang ini juga fokus dan punya prioritas yang sangat tajam. Orang-orang itu biasanya nggak multitasking sembarangan. Mereka biasanya fokus ke satu hal yang penting dan punya dampak besar. Jadi tahu mana yang harus dikerjakan sekarang dan mana yang bisa ditunda atau diserahkan ke orang lain. Mereka biasanya sukanya main catur gitu. Jadi kayak permainan yang sifatnya lebih strategis bukan reaktif. Terus mereka tuh punya momentum dan konsistensi. Mereka yang konsisten membangun dari kecil sampai besar itu biasanya lebih cepat berhasil ya gitu. Kayak mungkin bisnis atau profesi atau tingkatan tertentu. Mereka biasanya lebih paham tentang itu. Dan juga ada compound effect, alias efek akumulasi kecil yang dilakukan terus-menerus jadi hasil besar dalam jangka panjang. Nah ini mereka biasanya memupuk dari hal yang kecil, gak pengen cepet-cepet jadi. Mereka juga bisa membeli energi dan fokus, kayak mereka bisa ngelatih, mereka bisa nyewa pelatih pribadi, mereka bisa makan sehat, mereka bisa istirahat yang cukup, punya energi yang optimal. Mereka juga aware terhadap meditasi, coaching, atau terapi untuk jaga kesehatan mental dan kejernihan mereka berpikir. Jadi mereka gak buang waktu untuk ngurus hal-hal yang bisa bikin burnout. Menurut gue sih intinya jadi bukan soal berapa banyak waktu yang kita punya, tapi gimana kita mengelola, memfokuskan, dan melipat gandakan waktu itu. Kabar baiknya, ternyata semua itu tuh bisa dipelajarin dan ditiru sedikit demi sedikit. Ini sih gue lagi coba mulai ya. Mulainya dari satu hal kecil yang biasa,
biasanya gue sistemasi atau gue delegasikan ke orang-orang yang gue percaya. Hal besar yang pantas jadi fokus utama itu yang gue lakukan sekarang. Kira-kira gitu sih. Jadi walaupun kita sama-sama punya 24 jam, kita bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup kita kalau aja kita mau belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya. Logika Rasa, cerita yang bercerita.